Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 pada video ini akan mempresentasikan tentang investasi dari manajemen portofolio pada bab 15 mengenai analisis perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Biladina NIM 0154 dan teman saya Riza Safira Nurulita NIM 0159 dan Dwi Haryanti Ridho Saputri NIM 0160. Analisis perusahaan. Analisis perusahaan merupakan tahap ketiga dari analisis fundamental sekuritas setelah analisis variabel ekonomi dan pasar serta analisis industri. Analisis ini diarahkan untuk mengetahui kelayakan saham perusahaan untuk investasi serta prospek perusahaan tersebut. Analisis perusahaan terkait dengan pertanyaan, yaitu yang pertama, saham manakah yang paling menguntungkan bagi investor? Yang kedua, saham manakah yang under value sehingga layak dibeli atau over value sehingga menguntungkan jika dijual? Hasil dari analisis ini harus dapat memberikan gambaran nilai dan kinerja serta kualitas perusahaan dan prospeknya di masa mendatang. Komponen utama dalam analisis perusahaan yaitu yang pertama, earning per share atau EPS, yaitu rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap saham yang diperoleh dengan cara menghitung perbandingan antara jumlah earning dengan jumlah lembar saham perusahaan. Yang kedua, price earning ratio atau PER, yaitu menggambarkan rasio harga saham dengan laba perusahaan, mengidentifikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan investor untuk satu earning perusahaan. Komponen utama dalam analisis perusahaan yaitu yang pertama ada earning per share atau EPS. Rumus earning per share atau EPS itu ada 3, yaitu yang pertama, EPS sama dengan laba bersih setelah pajak per jumlah saham beredar. Yang kedua, EPS sama dengan return or equity dikali jumlah modal per jumlah saham beredar. Yang ketiga, EPS sama dengan laba bersih setelah pajak per jumlah modal dikali jumlah modal per jumlah saham beredar. Yang kedua yaitu ada price earning ratio atau PER. Rumusnya yaitu PER sama dengan P per E atau K dan G. Keterangannya P per E sama dengan tingkat dividen payout ratio diharapkan, K sama dengan tingkat return diisyaratkan, G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen diharapkan, sehingga price earning ratio mengidentifikasi bahwa harga saham saat ini sama dengan berapa kali pendapatan perusahaan selama satu periode. Fungsi EPS, earning per share atau EPS, mempunyai fungsi baik untuk perusahaan maupun untuk investor. Adapun fungsi EPS sebuah perusahaan antara lain yaitu 1. Sebagai variabel utama yang digunakan untuk menghitung price earning ratio atau PER atau harga pendapatan. 2. Sebagai salah satu gambaran kondisi perusahaan terbuka atau TPK secara profesional dan transparan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, EPS berfungsi untuk menunjukkan profitabilitas perusahaan yang tergambar pada setiap lembar saham. Selain dimanfaatkan oleh perusahaan, informasi terkait nilai EPS juga digunakan oleh investor sebagai indikator untuk melakukan analisa nilai suatu saham belum melakukan pembelian terhadap saham tersebut. Penyebab naik dan turunnya nilai EPS. Nilai EPS akan naik apabila 1. Ketika laba bersih perusahaan naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami penurunan. Yang kedua, ketika laba bersih perusahaan naik dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang ketiga, ketika laba bersih perusahaan tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami penurunan. Yang keempat, ketika persentase jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami penurunan lebih besar daripada persentase penurunan laba bersih. Yang kelima, ketika persentase jumlah laba bersih mengalami kenaikan lebih besar daripada persentase kenaikan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Nilai EPS akan turun apabila 1. Ketika laba bersih perusahaan turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar tetap. Yang kedua, ketika laba bersih perusahaan tetap dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik. Yang ketiga, ketika laba bersih perusahaan turun dan jumlah lembar saham biasa yang beredar naik.
Yang keempat, ketika persentase jumlah lembar saham biasa yang beredar mengalami kenaikan lebih besar dibandingkan persentase kenaikan laba bersih. Yang kelima, ketika persentase laba bersih mengalami penurunan lebih besar daripada persentase penurunan jumlah lembar saham biasa yang beredar. Perhitungan IPS. Contoh, berdasarkan data PT Semen Gresik pada tahun 2006 dan 2007 sebelumnya, jika jumlah saham yang beredar di tahun 2006 dan 2007 sama sebanyak 5,93 miliar, maka IPS dapat dihitung dengan rumus IPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak per jumlah saham beredar. IPS sama dengan 1.295,52 per 5,93 sama dengan 218. IPS 1.775,41 per 5,93 sama dengan 299. Perhitungan IPS. IPS PT Semen Gresik tersebut juga dapat dihitung dengan rumus IPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak per jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri per jumlah saham beredar. IPS 1.295,52 per 5.499,61 dikali 5.499,61 per 5,93 sama dengan 218. IPS 1.775,41 per 6.627,26 dikali 6.627,26 per 5,93 sama dengan 299. Baik, masih seputar perhitungan IPS. Contoh kedua adalah diketahui bahwa berdasarkan rilisan laporan keuangan PTBA atau PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk untuk kinerjanya setahun penuh di tahun 2017, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan adalah senilai 4.476 triliun. Adapun jumlah lembar saham yang beredar adalah 10,5 miliar. Berapa nilai dari IPS PTBA tersebut? Dapat menggunakan rumus pertama, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah lembar saham perusahaan, yaitu 4,47 triliun rupiah dibagi dengan 10,5 miliar rupiah, menghasilkan angka 424,69 atau dibulatkan menjadi 425. Jadi laba bersih per saham yang dihasilkan oleh perusahaan atau EPS dari PTBA setelah dibulatkan adalah senilai 425 per lembar. Oke, untuk selanjutnya adalah komponen dari PER atau Price Earning Ratio. Komponen dari price earning ratio sendiri adalah 1. Dividend payout ratio atau DPR yang merupakan perbandingan antara dividen yang dibayarkan dengan earning yang diperoleh. Yang kedua adalah tingkat return yang disyaratkan atau K yang diperoleh dengan menjumlahkan tingkat return yang bebas resiko atau risk free rate dengan premi resiko yang disyaratkan, atau secara sistematis dapat ditulis dengan K sama dengan RF atau return bebas resiko ditambah dengan RP atau premi resiko yang disyaratkan. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan atau K yang merupakan fungsi dari besarnya ROE atau return on equity dan tingkat laba ditahan. Secara sistematis, K dapat dirumuskan dengan G sama dengan ROE atau Return on Equity dikali dengan tingkat laba ditahan, atau G sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah modal dan dikali dengan 1 minus DPR atau Dividend Payout Ratio. Sebagai tambahan, semakin besar nilai dari PER sebuah perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa semakin mahal harga dari saham perusahaan tersebut. Sebagai catatan, ada dua cara untuk menilai kewajaran harga saham suatu perusahaan adalah setelah diketahui nilai PER-nya, yaitu dengan membandingkannya dengan perusahaan lain, atau
dievaluasi dengan kinerja perusahaan di periode sebelumnya. Kemudian adalah perhitungan PER-nya atau Price Earning Ratio. Contoh dari perhitungan PER adalah diketahui bahwa posisi harga saham PTPA yang terbaru di pasar saham adalah senilai Rp2.890.000 per lembar sahamnya, sedangkan EPS-nya adalah senilai 425. Maka dari kedua data tersebut, PER dapat sama dengan harga saham dibagi dengan EPS-nya atau 2.890 dibagi dengan 425 sehingga menghasilkan angka 6,8. Jadi, PER dari PTBA adalah 6,8 kali. Maksudnya di sini adalah PER dari harga saham dari PTBA saat ini adalah 6,8 kali dari nilai EPS-nya atau 6,8 kali dari laba per. Oke, selanjutnya adalah cara memilih PER saham yang tepat. Meskipun ukuran PER tidak bisa dijadikan patokan utama untuk menilai murah atau tidaknya sebuah saham, namun apabila ada saham yang memiliki nilai PER di atas 10 kali, disarankan untuk tidak membelinya karena harga tersebut atau nilai saham tersebut bisa terbilang cukup mahal. Adapun untuk memilih PER yang baik dan tepat adalah satu, PER saham yang memiliki nilai di bawah 10 kali yang didukung oleh fundamental serta sektor yang diambil oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah tidak selamanya nilai PER saham yang rendah adalah saham yang bagus. Contohnya adalah harga saham perusahaan batubara yang sedang mengalami sentimen negatif. Saham tersebut juga seharusnya dihindari karena bisa saja sewaktu-waktu terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan di kemudian hari. Yang ketiga adalah sebaiknya gunakan nilai PER hanya untuk saham yang termasuk saham blue chips, karena rata-rata dan track record saham tersebut biasanya memiliki laba yang cukup stabil. Sementara untuk saham yang termasuk saham second liner, sebaiknya untuk menggunakan nilai PVB atau price to book value karena saham ini memiliki kecenderungan untuk memperoleh laba yang naik turun secara signifikan. Dan berikutnya adalah kekurangan dari PER. Kekurangan dari PER sendiri adalah tidak dapat dikenakan pada beberapa perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan profit negatif akibat merugi. Yang kedua adalah perusahaan dengan profit yang sangat kecil, di mana nilai PER yang tinggi bukan karena harga saham yang mahal, tetapi karena laba yang mereka hasilkan kecil. Dan yang ketiga adalah perusahaan startup atau perusahaan yang baru saja merintis. Perusahaan ini dianggap memiliki profit yang belum stabil. Penilaian dari PER sendiri bersifat sangat relatif. Jadi, saham dengan PER yang rendah belum tentu baik untuk dilakukan atau diambil, dan saham dengan PER yang tinggi belum tentu mahal di pasaran. Para investor harus mengkaji laporan keuangan lainnya untuk mendalami rasio-rasio lain dengan mendalam. Selain PER, ada juga PVB. PVB sendiri adalah rasio penilaian investasi yang mirip dengan PER. Rumus dari PVB sendiri adalah book value per saham sama dengan ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar, kemudian price to book value sama dengan harga pasar saham dibagi book value per saham. Untuk perhitungan PVB sendiri, contoh, sebuah PT Jaya Maju merupakan PT terbesar di bidang keuangan. Diperkirakan hingga saat ini, ekuitas dari PT tersebut adalah senilai 14,5 triliun. Dan nilai dari saham yang beredar sendiri adalah 11,6 miliar lembar saham. Namun, harga per lembar saham PT Jaya Maju yang beredar di pasaran adalah senilai Rp2.875.000 per lembar saham. Berapakah nilai dari price to book value perusahaan tersebut?
Untuk perhitungannya adalah price book value per saham sama dengan ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar adalah senilai 14,5 triliun dibagi dengan 11,6 miliar rupiah sehingga dihasilkan angka Rp1.250.000. Jika telah mendapatkan nilai tersebut, maka selanjutnya dihitung price to book value-nya, yaitu harga pasar saham dibagi dengan book value per saham adalah sama dengan Rp2.875.000 dibagi dengan Rp1.250.000 sehingga price to book value yang dihasilkan adalah sebesar 2,3. Untuk selanjutnya adalah alasan diutamakannya EPS dan PER dalam perhitungan analisis perusahaan. Alasannya adalah keduanya dapat dipakai untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan. Yang kedua adalah dividen pada dasarnya dibayarkan dari earning perusahaan. Dan yang terakhir adalah hubungan antara perubahan earning dengan harga saham dapat dinilai dari kedua rasio tersebut. Lalu selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan seberapa besar kekayaan dan penghasilan yang dimiliki oleh perusahaan serta transaksi yang telah dilakukan. Terdapat 3 laporan utama dalam laporan keuangan perusahaan, meliputi 1. Neraca yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan dan memberikan gambaran aktiva, kewajiban, serta ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi yang menunjukkan penghasilan dan beban yang dimiliki oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 periode serta elemen yang membentuk laba mereka. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan ini memuat aliran kas yang terdiri atau berasal dari 3 aktivitas, sumber dan kegiatan, meliputi 1. Kegiatan operasi, 2. Kegiatan investasi, dan yang terakhir adalah aktivitas finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Kelemahan pelaporan EPS dalam laporan keuangan. Kelemahan dari pelaporan EPS dalam laporan keuangan adalah dapat timbul masalah pelaporan earning terkait dengan perbedaan kepentingan antara penyusun laporan keuangan dengan investor. Dan yang kedua adalah ketidakmampuan penggambaran situasi atau kondisi perusahaan terkini akibat dari pelaporan keuangan yang dibuat secara kontinu yang hanya dilakukan di akhir periode. Dan yang selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas perusahaan. Indikator penting untuk melihat prospek perusahaan di masa depan adalah dengan melihat pertumbuhan profitabilitasnya. 2 rasio utama dan umum digunakan yaitu 1. Ada return equity atau disebut ROE, yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang bisa diperoleh pemegang saham. Rumus ROE sendiri yaitu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah modal. Yang kedua ada return of asset atau ROA, yaitu menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset perusahaan bisa menghasilkan laba. Rumus dari ROA sendiri yaitu ROA sama dengan EBIT dibagi dengan jumlah aset. Dan yang selanjutnya ada contoh perhitungan ROE dan ROA. Data laba bersih EBIT, ekuitas, dan total aset PT Semen Gresik pada akhir tahun 2006 dan 2017 seperti disajikan dalam tabel buku ini. Ditanyakan berapakah ROE dan ROA perusahaan tersebut untuk tahun 2006 dan 2017. Berikut ada penyelesaian dari mencari ROE dan ROA PT Semen Gresik untuk tahun 2006 dan 2017 yaitu ROE 2006 sama dengan ROE sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah modal sendiri. ROE 2006 sama dengan 1.295,52 dibagi 5.499,61 sama dengan 0,2356. Jadi ROE 2006 yaitu 0,2356. Sedangkan ROE 2017 dengan cara yang sama ditemukan hasil 0,2679. Untuk ROA sama dengan EBIT dibagi jumlah aset.
ROA sama dengan 1779,38 dibagi 7496,42 sama dengan 0,2374. Jadi ROA 2006 yaitu 0,2374 dan ROA 2007 dengan cara yang sama ditemukan hasil 0,2815. Berikutnya ada estimasi nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik saham adalah suatu estimasi nilai saham yang sebenarnya yang didasarkan atas data, risiko, dan pengembalian yang akurat. Nilai intrinsik sendiri dapat diestimasi, tetapi tidak dapat diukur dengan akurat. Yang dimaksud dengan sebenarnya adalah pengembalian dan risiko yang diharapkan oleh sebagian besar investor jika mereka memiliki seluruh informasi yang tersedia tentang perusahaan. Kemudian ada harga pasar saham. Harga pasar saham sendiri yaitu nilai saham berdasarkan informasi yang diperkirakan, tapi memiliki kemungkinan salah seperti yang dilihat oleh investor marginal. Kemudian yang dimaksud dengan diperkirakan artinya apa yang diharapkan oleh investor karena adanya keterbatasan informasi yang sebenarnya yang mereka miliki. Berikutnya, estimasi nilai intrinsik saham. Estimasi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan dua komponen informasi perusahaan, yaitu EPS dan PER. Secara sistematis digambarkan sebagai berikut. P sama dengan estimasi EPS dikali PER. P sama dengan P1 kali PER. Setelah berhasil diestimasi, nilai intrinsik tersebut dibandingkan dengan harga pasarnya. Berikutnya, analisis perusahaan dengan ringkasan laporan keuangan. Sumber lain yang menyajikan laporan keuangan dengan format ringkasan misalnya ICMD, Indonesian Capital Market Directory, oleh Institute for Economic and Financial Research. Contoh pada tahun 2002, PT Sejahtera Bisa Tbk memiliki total aktiva senilai 205 miliar dengan total kewajiban 85 miliar. Berapakah ekuitas dari pemegang sahamnya? Penyelesaian mengikuti identitas akuntansi. Ekuitas pemegang sahamnya adalah 205 miliar dikurangi dengan 85 miliar, sama dengan 120 miliar. Kemudian yang terakhir ada data per lembar saham dan rasio kinerja. Yang pertama yaitu EPS atau bisa disebut earning per share, sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan lembar saham beredar. Yang kedua ada BVPS, book value per share, sama dengan ekuitas dibagi lembar saham beredar. Kemudian DPS, dividen per share, sama dengan dividen dibagi lembar saham beredar. Kemudian PER atau P dibagi E, price earning ratio, sama dengan harga saham dibagi dengan EPS. PBV atau P dibagi B, price to book value, sama dengan harga saham dibagi BVPS. Kemudian ada dividend payout, sama dengan DPS dibagi EPS. Kemudian dividend yield sama dengan DPS dibagi harga saham. Net profit margin sama dengan laba setelah pajak dibagi pendapatan. Dan ada juga ROI, return of investment, atau ROA, return of asset, sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Dan yang terakhir ROE, return of equity, laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Sekian pembahasan dari kami. Bila ada salah, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.